Lagi santai-santai gini, sepedaan asik kali ya? Boleh tuh. Bakar kalori sambil sepedaan. Efektif nggak ya? Ada cara yang efektif? Kita bahas di video ini. Untuk bersepeda, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, terutama dari posisi postur badan kalian. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah bagian leher kalian. Kalian bisa lihat ketika kita bersepeda, bagian leher tidak boleh terlalu ke depan, karena beban akan terlalu banyak jatuh ke stres di bagian leher kalian. Lalu yang kedua, bagian yang paling terkena adalah bagian tricep kalian, bahu kalian, dan juga dada kalian. Ini adalah posisi yang sama seperti kita sedang melakukan push up, karena beban badan, bobot badan lebih besar akan jatuh ke depan. Jadi otot-otot ini yang akan mengakomodir beban badan kalian. Yang ketiga adalah posisi tinggi dari sadel ini. Bisa kalian lihat ketinggian dari sadel ini setidaknya sedikit lebih di bawah dari posisi panggul kalian. Ini cukup penting karena ini akan menjaga postur tubuh kalian dan kayuhan kalian akan lebih kuat dibanding dengan posisi yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Yang terakhir adalah posisi kaki kalian pada saat mengayuh. Gunakan bagian punggung jari-jari kalian untuk mengayuh. Bagian pangkal jari-jari ini akan mengaktifkan bagian otot calf kalian. Sedangkan kalau kalian mengayuh dengan menggunakan telapak kaki kalian, yang bekerja adalah otot hamstring dan glutes kalian. Itu adalah bagian-bagian otot yang terlibat pada waktu kalian melakukan aktivitas bersepeda. Jadi itu adalah bagian-bagian otot yang harus kalian latih ketika kalian ingin lebih kuat dalam bersepeda. Jangan lupa, lagi pandemi, kalian harus ingat pakai masker. Dan kalau kalian naik sepeda di jalan raya, jangan lupa juga pakai helm. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, sebelum teman-teman mulai bersepeda, ada beberapa hal prinsip yang harus teman-teman tahu tentang aktivitas bersepeda. Ada 3 prinsip utama yang harus teman-teman tahu. Yang pertama adalah beban, yang kedua adalah kecepatan, dan ketiga adalah durasi. Beban, dari mana kita bisa dapatkan beban pada saat kita bersepeda? Tentu yang pertama adalah bobot tubuh dari teman-teman sendiri. Sedangkan yang kedua, kita bisa mengakali beban tersebut dari menggunakan sepeda yang menggunakan gigi di bagian stangnya. Mungkin teman-teman pernah pakai sepeda seperti itu. Ketika kita menginginkan beban yang lebih tinggi, teman-teman bisa naikin ke gigi yang lebih tinggi. Pada saat itu, teman-teman akan membutuhkan energi yang lebih besar pada saat teman-teman mengayuh sepeda. Dengan begitu, kalori yang terbakar akan lebih banyak. Yang kedua, kita bicara tentang kecepatan. Kecepatan, semakin cepat teman-teman mengayuh sepeda, dengan beban yang cukup, akan membuat kalori yang terbakar akan lebih tinggi dibanding dengan kecepatan yang lebih lambat. Begitu juga dengan durasi. Tentunya, semakin lama teman-teman bersepeda, kalori yang terbakar akan semakin banyak. Yang pasti, teman-teman harus pastikan kekuatan tubuh teman-teman mampu untuk mengayuh sepeda tersebut. Kita bicara masalah waktu. Kapan kira-kira bersepeda yang lebih efektif untuk membakar kalori? Waktu bersepeda yang lebih efektif adalah di pagi hari. Kenapa pagi hari lebih efektif? Usahakan bersepeda di pagi hari sebelum teman-teman mulai memasukkan kalori dan gula ke dalam tubuh teman-teman. Kenapa hal itu penting untuk diperhatikan? Karena pada saat teman-teman mulai bersepeda sebelum memasukkan kalori ke dalam tubuh, otomatis tubuh teman-teman akan mencari energi yang bisa digunakan untuk mengayuh sepeda tersebut. Dari mana dia akan mendapatkan energi tersebut? Tentunya dari lemak tubuh teman-teman yang tersimpan dan tertimbun di dalam tubuh. Dengan begitu, otomatis kalori yang terbakar dan lemak yang terbakar pada saat bersepeda akan lebih banyak ketimbang kita memasukkan kalori terlebih dahulu sebelum kita berolahraga. Tapi ingat, tetap minum segelas air putih sebelum kita mulai aktivitas untuk menyiapkan tubuh teman-teman. Kenapa bersepeda menjadi pilihan? Walaupun di video-video sebelumnya saya sempat menyampaikan bahwa olahraga yang paling efektif membakar kalori adalah latihan beban atau fitness. Tapi bersepeda adalah bagian dari olahraga ringan yang bisa teman-teman lakukan kapanpun selama teman-teman punya fasilitasnya. Olahraga bersepeda biasanya menjadi pilihan untuk teman-teman yang mungkin punya cedera otot, punya cedera tulang, persendian, atau dalam tahap recovery pada saat setelah kecelakaan dan lain-lain. Begitu juga untuk teman-teman yang punya orang tua atau punya kakek lansia
Silahkan disarankan untuk bersepeda karena bersepeda adalah olahraga yang ringan yang bisa dilakukan di segala usia, bahkan anak kecil. Seberapa bersepeda bisa membakar kalori? Seberapa efektifkah bersepeda itu? Teman-teman nanti bisa lihat linknya di kolom deskripsi, saya akan taruh linknya di sana. Ada sebuah penelitian yang menyampaikan bahwa kurang dari 16 km per jam, alias berkendara santai, akan membakar 272 kalori setiap jamnya. Sedangkan di kecepatan tinggi, lebih dari 30 km per jam, dengan berkendara kecepatan balap akan membakar 1088 kalori per jamnya. Itu kenapa durasi itu penting untuk teman-teman pikirkan. Yang terakhir, pertanyaan teman-teman pasti, sepeda apa sih yang paling efektif? Menurut saya pribadi, sepeda yang paling efektif adalah sepeda lipat, seperti yang tadi saya gunakan. Kenapa sepeda lipat itu efektif? Yang pertama, itu adalah compact. Yang kedua, teman-teman bisa bawa itu kemana saja. Ingat, yang penting bukan durasi, kecepatan, dan beban. Tapi lebih penting adalah seberapa sering melakukannya. Jadi saran saya, biasakan menggunakan sepeda di setiap aktivitas teman-teman. Misalkan teman-teman berkantor, biasakan mulai berangkat ke kantor dengan sepeda kalau jaraknya tidak terlalu jauh. Atau kalau teman-teman sedang kuliah, biasakan berangkat ke kampus dengan menggunakan sepeda. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan rutinitas yang baik akan membuat tubuh teman-teman mulai beradaptasi dan otot-otot di tubuh teman-teman akan mulai terlatih perlahan-lahan. Sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa bersepeda dan membakar kalori lebih efektif dengan bersepeda. Saya Andre Wicaksana, di belakang kamera ada Gunggus. Terima kasih untuk bantuannya. Seperti biasa, take your time and get to know you. Kami berdua pamit. Walaupun di video sebelumnya saya udah... Kenapa bersepeda? Alias berkendara santai akan... Resiko syuting outdoor.